Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Hanya kata-kata ini yang saya sampaikan karena memang sangat luar biasa di Bandung ini. Untuk itu saya mengajak kita semuanya bersyukur dari Allah Subhanahu wa taala karena hanya dengan ridhonya, bimbingan, petunjuk, rahmat dan bisyatnya kita bisa bersilaturahmi di tempat yang indah ini. Pada kesempatan yang berbahagia ini kita mengajak semuanya kita bersalawat dan salam untuk Nabi kita, Nabi besar, Nabi Muhammad SAW yang syafaatnya sama-sama kita harapkan di akhir zaman nanti. Yang saya hormati, saya cintai, sama banggakan dan kasihi Ibunda Hajah Ati Amiati. Atur dulu Bu, punten tos rapotkan gitu. Sampurasun. Yang saya hormati Profesor Udin, Profesor Ahmad, dan ulama kita. Saya sedikit mengoreksi kepada panitia khususnya. Seharusnya ulama kita Kiai Haji Kakian Ali paling belakang, sehingga begitu bacakan puisinya itu langsung kita bawa ke gedung sate gitu. Atur dulur. Dan seluruh pengamping semuanya, khususnya ketua panitia yang saya lihat sudah makin botak, dokternya makin banyak karena beberapa hari ini menghadapi ini luar biasa. Tetapi saat saya juga akan menegur, di sini ada perwakilan dari Palembang nih, Arma ini yang melihat di sini bagaimana untuk akan deklarasi Palembang. Anak muda. Dan tadi biasanya di deklarasi mana-mana saya minta Bang Jubur supaya pidato nggak mau. Tapi di sini mau pidato cuma hanya pamer aja sama ibunya itu. Bahwa anaknya luar biasa gitu. Bapak Ibu, putra putri Ui Paharyang yang saya hormati dan banggakan, serta saudara-saudara sebangsa dan tanah air. Kalau saya kemarin mendapat berita bahwa sama-sama kita sudah berdoa deklarasi di Ya, harus. begitu di sini di Hotel Grand Pasundan. Grand Pasundan sudah disiapkan, saya monitor mulai jam 3 dari Satgas Covid sudah memberi izin, hotel sudah semuanya, tiba-tiba jam 6 atau jam 18 ditutup. Di demo pulang. Ruangnya di demo, kemudian ditarik lagi surat dari Satgas Covid. Saya tersenyum 100 kali. Bukan nih kepalanya, jadi saya tawa aja terus. Mengapa demikian? Karena doa kita tidak dikabulkan. Mengapa tidak dikabulkan? Karena Allah Subhanahu wa taala punya rencana yang sangat luar biasa untuk kami di Bandung. Di tempat ini kita bersama-sama, tetapi bersama-sama juga di gedung sate. Luar biasa. Ada deklarasi, ada aksi katanya tadi. Ini bukan rencana manusia ini. Ini bukan rencana manusia. Jadi kita tidak boleh marah. Yang katanya tadi anak-anak muda biasa emosi. Kita ajukan proses hukum. Ingat, pemilik hotel sudah baik hati menerima kita. Tetapi dia juga punya usaha. Kalau yang berwenang tidak bisa dipaksakan, dia akan bangkrut. Yang pertama. Yang kedua, kita juga tidak boleh marah sama Satgas Covid. Satgas Covid sudah berikan izin kepada kita, tetapi dari atas menegur Satgas Covid. Sehingga dia terpaksa karena bahwa jangan marah sama Satgas Covid. Si Joko. Inilah yang dikatakan kami, yang dikatakan Nabi tadi, gerakan moral. Jadi kita lawan semuanya itu dengan apa? Dengan kekuatan akal manusia Indonesia. Manusia Indonesia itu akalnya akal-akal yang sehat, akal yang luar biasa. Karena orang-orang yang beriman bertakwa. Jadi saya ingatkan, kita ini harus selalu tersenyum.
Jangan marah. Jangan marah. Buang-buang energi. Karena senyum adalah bentuk dari syukur dari Allah Subhanahu wa taala. Bayangkan, siapa yang punya mengira bahwa kita tiba-tiba di tempat ini? Kan? Tempat ini tempat didik melahirkan tokoh pemuda Jumhur. Jadi ada maknanya semuanya. Itulah kalau tangan-tangan Allah bekerja. Saudara-saudara sekalian, bahwa mengalami pengalaman-pengalaman di seluruh Indonesia di pertempuran sampai dengan pangkat tertinggi, jabatan tertinggi. Tetapi saya bertanya, apa yang saya belum berikan kepada bangsa dan negara ini? Dan saya lebih bersyukur lagi bahwa saya dibesarkan di bumi Siliwangi. Meniti karir awal di sini saya. Ya di Bandung, di Bogor, di Sukabumi, di Pandeglang, di Dayakolot 330. Jadi saya pun berhutang kepada bumi Siliwangi itu. Untuk itulah saya datang ke sini dan saya tidak koordinasi. Kami bertiga tidak pernah koordinasi kalau datang. Atau datang aja. Nggak pernah koordinasi kami. Tapi karena satu hati datang. Di Jogja juga sama. Nah karena hutang inilah maka saya ada di sini. Saya ingin bisa berbuat. Apalagi kalau kita melihat situasi yang sekarang ini, kita mencapai cobaan yang luar biasa bangsa ini, multidimensi. Sudah krisis ekonomi, kemudian krisis kesehatan lagi COVID. Dalam kondisi seperti ini ada sekelompok gelintir manusia yang memanfaatkan situasi seperti ini untuk kepentingannya sendiri. Ini yang bisa menyebabkan makin hari makin hancur negara ini. Inilah maka saya koreksikan diri tadi bahwa kami ini justru lahir karena seperti yang Kak Diding sampaikan, banyak kelompok, maka kami lahir atas dasar itu. Kami lahir untuk jangan sampai yang disampaikan oleh Pak Kiai Haji tadi tentang kapal yang bocor, Profesor Udin juga sama, jangan sampai semakin tenggelam. Maka kami semuanya ini berjuang, saya dengan kawan-kawan semuanya ini berhutang kepada negara ini, bangsa ini. Kalau kita tidak melakukan, tidak bangkit, tidak bersama-sama, kita bersalah dan berhutang. Berhutang juga kepada rakyat yang memiliki kedaulatan negara ini. Kita berhutang sama rakyat yang memiliki kedaulatan negara ini. Karena kedaulatan di tangan rakyat. Maka kita harus bangkit. Nah kita bangkit ini bukan hanya fenomena seperti ini aja, fenomena seperti ini aja. Kalau kita ingin bersama-sama ingin berjuang, masing-masing perseorangan, buat jaringan di bawah. Siap. Ada dokter, buat dokter kami. Ada perawat, buat perawat kami. Ada tani, buat tani kami. Ada guru, buat guru kami. Ada mahasiswa, buat mahasiswa kami. Semuanya kami. Jadi semua rakyat Indonesia menjadi kami. Ajak mereka berjuang bersama-sama kita. Allahu Akbar. Mengapa saya demikian? Sudah sangat keterlaluan. Sudah sangat keterlaluan. Saya ingatkan pada saat jam 17, tanggal 17 Agustus 2017, 17. Saya sebagai Panglima TNI di Markas Besar TNI Cilangkap, saya yang mengadakan perojaah oleh 1000 hafiz Quran dengan tema bersyukur dan mohon perlindungan dari Allah Subhanahu wa taala untuk bangsa ini. Dan akhirnya saya menjadi pembina perojaah hafiz Quran. Jadi kalau pemerintah akan menangkap, tangkap dulu saya. Saya yang makan. Kalau itu makan. Hafiz Quran itu yang melindungi Al-Quran, yang mengamankan Al-Quran. Bayangkan kalau tidak habis Quran, Al-Quran diganti kalimatnya, isinya diganti. Siapa yang tahu? Gak ada yang tahu. Jadi kakeknya Gus Alam makar, kayak Abbas Butet makar, Kiai Badun
Kaliwungu, Makar. Habib Rusti Yahya pernah merehab makam di Kaliwungu, Kiai Baduul. Ada 50 makam digali. Itu adalah pesantren Hafiz Quran. Apa yang terjadi? Semuanya masih utuh, bahkan kain kafannya masih putih bersih. Ternyata di Kaliwungu, silakan Anda ke sana. 50 jenazah Hafiz Quran. Makar ini kita yang bicara, yang mendengarkan Menteri Agama, bukan Menteri Agama. Saya koreksi. Itu pemerintah. Kalau menteri yang bicara itu pemerintah. Maka pemerintah sudah perlakukan seperti Belanda. Jadi kakeknya Gus Aam memang benar makan, tapi yang bilang makan adalah Belanda. Kalau tidak ada semacam Hafiz Quran ini, belum tentu Indonesia merdeka. Belum tentu bisa mempertahankan. Contoh hari di dalam Malabi dibom, ya kan? Mobilnya dibom, dipaksa bom. Tetapi karena santri, dia ingin lihat hasilnya, santrinya meninggal juga kena bom. Sekutu dengan senjata yang sangat modern, dengan pesawat, dengan meriam, dengan tank. Tetapi dengan bambu runcing, senjata padanya, Allahu Akbar dengan jihad, berhasil. Saya mau katakan, jangan buat marah kita semuanya. Bangsa ini adalah bangsa patriot. Bangsa ini adalah bangsa patriot. Saya buktikan. Dari Aceh sampai Merauke, tidak ada satupun suku yang tidak punya ciri khas senjata. Hanya bedanya di Aceh, rencong kecil disembunyikan. Semakin ke timur semakin besar. Ada peda, ada parang segala macam. Ada tombak seperti Papua. Dan tidak ada satu suku pun di Indonesia ini yang tidak, di Nusantaranya, tidak punya tarian perang. Semua punya tarian perang. Karena tarian perang itu adalah metode latihan dengan cara musik dan sebagainya. Tetapi sangat jarang sekali pertempuran antar suku. Kenapa? Selama jati dirinya tidak terusik, mereka akan bisa bekerjasama. Bukti kerekatan ini adalah gotong royong. Gotong royong itu adalah asli dari sini. Nggak ada bahasa Inggris, bahasa manapun juga yang mengartikan gotong royong. Bukan sama rasa tidak. Gotong royong yang pikirannya rendah tadi, yang lihat siapanya itu, kita akan tertular jadi bego juga. Jadi kita jangan mau dipecah-pecah. Kita harus bersatu. Seperti ada kita, ada saya. Dia bilang apa? Biarin saja. Yang penting mereka ada berjuang untuk Indonesia. Bagus kan? Bagus. Dengan demikian maka namanya kita gerakan moral, ya seperti tadi lah, indahnya Islam tadi. Imam ada yang berbut gak? Saling persilahkan kan? Silakan. Hanya dia nggak dengar. Jadi kalau nama prajurit itu meninggal, ada upacara, kiri kanannya tembak. Kalau nggak kedengaran, selesai itu sumpahnya. Tinggal pertanggungjawaban terhadap sumpah. Selesai sumpahnya, tinggal pertanggungjawaban terhadap sumpah. Nah, sumpah purnawirawan tinggal satu: setia kepada negara kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Tapi kalau prajurit aktif, 5 lainnya masih dia pegang. Kemarin saya ngomong Pancasila mau diganti, kok kita diam ya? Karena takut kepada atasan. Karena ada taat kepada atasan dengan tidak menentang perintah atau putusan. Kapan boleh tidak taat kepada atasan dan kapan boleh atasan dibunuh? Ada waktunya.